Ini adalah kondisi lapangan Sidawarna saat ini ya. Nanti di postingan selanjutnya saya akan kirim gambar atau video dari lapangan Sidawarna sebelumnya. Lapangan ini tuh fungsinya sebelumnya itu buat aktivitas publik ya, aktivitas warga di Sidawarna. Dari mulai untuk produktivitas seperti penjemuran padi dan lain-lain, hingga untuk lapangan bermain anak. Sekarang lihat sendiri kondisi sekarang. Dan kita coba menuju ke jalur utamanya. Ini adalah jalur akses utama untuk kendaraan roda 4 dari jalan besar menuju ke desa Sidawarna. Ini salah satunya jalur ya yang bisa diakses buat ke desa Sidawarna yang untuk pakai mobil ya. Jadi kalau yang mau paketan besar kayak gitu harus lewat sini. Kalau nggak lewat sini tuh nggak mungkin bisa. Lihat sekarang kondisinya, ya kan? Kondisinya itu udah nggak, jangankan lagi untuk mobil ya masuk ya, mobil kecil gitu. Mobil besar aja udah sulit ya masuk ke situ. Dan ini kita lihat landscape dari atas, lapangan yang jadi parkiran mobil. Nah, kita mau menuju ke arah sana. Kita akan menuju ke arah Sukahaji situ. Nah, kita akan menuju ke situ sekarang. Kita bisa lihat bareng-bareng aktivitas proyek ini. Dampaknya apa buat masyarakat di Sidawarna? Satu, ekonomi Sidawarna itu jelas sangat sulit saat ini. Ditambah masa pandemi, juga karena akses jalan yang sangat sulit dilalui. Ada beberapa hal bisa kita lihat untuk pengiriman barang yang via roda 4 itu sangat sulit sekali masuk ke areal Sidawarna. Bisa kita lihat proses penambangan mereka berjalan di proyek ini gitu loh. Sedangkan warga Sidawarnanya sendiri sangat sulit sekali untuk mengakses jalan ini karena ya bapak-bapak ibu-ibu sekalian bisa lihat ya apa yang ada di depan mata kita. Posisinya tuh lihat ada batu-batu lempengan kayak gitu. Kalau bagi saya sendiri nggak harus saat ini tuh, saya juga ngerti the ways to be good itu harus seperti ini, harus ada yang dikorbankan, tapi ya gimana caranya juga biar jangan terlalu fatal gitu loh maksud saya. Sekarang bapak ibu bisa lihat ya gimana dengan kondisi jalan saat ini, betapa sulitnya orang-orang Sidawarna untuk pergi keluar. Misalkan contoh ketika ada orang yang sakit. Ketika ada orang yang sakit, ini perlu dibawa pakai mobil dan itu mustahil pakai motor. Apa bapak-bapak ibu bisa lihat dengan kondisi jalan seperti ini apa mereka bisa keluar? Tidak. Begitupun yang mau ingin melahirkan bapak-bapak ibu-ibu. Bapak-bapak ibu-ibu sendiri bisa lihat ketika ada orang yang ingin melahirkan dengan kondisi jalan seperti ini, apakah mungkin akan dibawa menggunakan kendaraan roda 4? Itu sebuah hal yang sangat mustahil. Bapak ibu lihat bisa sendiri. Maksud saya, kita cari sama-sama mitigasinya gitu loh. Gimana caranya kalau memang ada dana CSR, istilahnya dari corporate social responsibility untuk proyekan ini, itu memang sudah ada dananya gitu loh. Saya mengerti itu, tapi kita sama-sama gimana caranya untuk sama-sama bisa mengakses jalan ini ketika proyek berjalan dan warga masyarakat Sidawarna pun bisa berjalan dengan baik gitu loh. Itu yang harus dipikirin ke Pimpronya itu, jangan tenang-tenang saja. Oke, mungkin setelah proyek ini selesai bakal diperbaiki, saya mengerti itu. Tapi bapak ibu bisa saksikan saat ini ketika ada musibah di Sidawarna dan para medis harus datang ke Sidawarna, itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali untuk datang ke Sidawarna ini. Saya sering udah beberapa kali ya masyarakat Sidawarna itu jatuh di jalan ini atau harus nunggu sampai ada korban jiwa maksud saya hingga baru jalannya diperbaiki. Saya mengerti akan dana CSR. CSR itu singkatannya Corporate Social Responsibility. Saya paham itu. Dan itu biasanya dilakukan setelah proyek selesai. Ya, yang jadi pertanyaan ini saya bukan itu. Yang jadi pertanyaan gimana caranya supaya proyek ini jalan dan kita masyarakat Sidawarna pun berjalan gitu loh ekonominya. Jangan karena ada proyek ini masyarakat Sidawarna harus ngalah dulu nih selama proyek ini masih berjalan, itu nggak bisa kayak gitu juga.
Saya ini di titik ini itu sering banget nih jatuh. Kita lihat ke sini ibu-ibu, bapak-bapak. Ini jalur yang ke arah utara ya, ke arah timur ya, lihat. Ini betapa sulitnya di jalur ini gitu. Sulit sekali ini untuk mengakses ke sini itu. Ini sudah beberapa kali motor yang jatuh, kendaraan yang jatuh itu beberapa kali di sini. Bapak Ibu bisa lihat semua. Ya. Gimana jika ketika ada orang yang jatuh, yang kalau kebetulan jatuhnya itu ke kali dan kalinya ini baru saja dikeruk gitu loh. Bapak Ibu bisa mastiin itu dia bakalan selamat atau tidak gitu loh. Itu maksud saya yang kita kejar itu. Demi kebersamaan, demi kemasyarakatan bersama, gimana caranya kita duduk bersama, jangan ini mah dari orang ke orang, dari orang ke orang. Gentle dong pempronya itu, ketemuin warga, mitigasi di balai desa enaknya seperti apa. Itu yang kita mau. Jangan ini mah dari orang ke orang, dari orang ke orang. Kita lihat ke daerah lapangan lagi ya, karena ini juga concern paling utama buat saya. Karena ini adalah merupakan ruang publik yang ada di Sidawarna satu-satunya. Dari mulai areal bermain hingga aktivitas produktif tuh semua ada di lapangan ini. Untuk penjemuran padi, untuk aktivitas olahraganya anak-anak muda, untuk lapangan bermainnya anak-anak kecil. Ini lapangan ini satu-satunya. Ya, kita bisa lihat kondisi sekarangnya. Ini bakal jadi seperti apa gitu loh. Itu juga kita belum pasti seperti apa kejelasannya. Bapak Ibu bisa lihat sekalian sekarang. Sekarang kita akan coba mengarah ke utara ya, ke timur maksud saya. Bapak Ibu lihat sendiri kondisinya ya, sangat yang dimana mobil truk ini pun dia parkir dengan tidak keadaan kosong ya. Dia parkir dengan keadaan beban terisi di situ. Ada beban muatan di situ dan itu lebih dari 1 ton saya yakin itu. Bapak Ibu tahu sendiri, sedangkan lapangan ini dibuat tidak untuk beban seberat itu. Lapangan ini diciptakan tidak untuk beban seberat itu. Karena ini fungsinya bukan untuk lahan parkir truk, tapi memang untuk ruang publik ya, ruang publik bersama, dari mulai hal yang produktif ataupun yang sifatnya bermain dan lain-lain. Kita lihat ke sini. Tuh, kita bisa saksikan sendiri Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya mohon dengan sangat kepada Pak Lurah Dastari ya. Saya mohon dengan sangat orang yang dengan power di sini. Saya mohon dengan sangat juga kepada Bapak BPD, Bapak Wakil yang menangani ini semua. Ya. Saya mohon dengan sangat terbuka hatinya bahwa ini akan jadi sesuatu yang sangat fatal gitu loh kalau tidak diuruskan ya. Kita bisa lihat bersama-sama bahwa mohonlah waktunya tolong cross check. Pak Dastari mungkin tidak bisa sempat datang ke Sidawarna untuk lihat kunjungan proyek. Mungkin Pak Dastari juga bisa mengutus salah satu wakilnya yang ada di Sidawarna atau siapapun itu untuk ngecek. Gak jauh kan istilahnya dari Sidawarna ke Balai Desa Mekarjo itu paling 5 menit 10 menit. Nah, kita akan coba ke arah timur ya. Kita coba ke arah timur. Kita lihat ke arah timur itu ada. Nah, ini juga sama nih. Tuh, ini juga sama ini. Ini udah nggak bisa diakses buat warga yang paling ujung sana ini. Sulit sekali ini. Kemarin saja di 2 hari terbelakang itu udah ada 2 orang yang jatuh. Kalau nggak salah itu Ibu Das ya, Ibu Das sama siapa ya kemarin itu. Ada yang jatuh 2 orang. Bersama anaknya loh, itu jatuh di jalan tuh karena saking licinnya. Maksud saya tuh gimana caranya supaya ini jalan tuh baik gitu, bisa dilalui aman ya. Nah lihat, saya mau ke sana pemirsa, tapi coverage drone saya ini kurang mampu ya, karena untuk buat jalan situ juga sulit saya tuh. Kita bisa lihat ini semua jalan ini udah bukan, ini pemukiman penduduk, ini bukan lapangan untuk kambing, bukan, ini pemukiman penduduk yang harus ada akses jalannya. Nah sekian itu aja buat saya, buat bapak-bapak ibu-ibu yang menyaksikan ini.
Tolong jika ini ditonton sama Pak Kuwu Dastari atau siapapun yang punya kewenangan di Balai Desa di Desa Mekarjaya ini, saya mohon dengan sangat untuk ketegasannya kepada proyek yang ada di Sidawarna ya. Nah, lihat ini. Nih, ini kita sampai nih ya. Drone kita areal coverage drone kita sampai. Itu hancur semua itu Bapak Ibu. Itu hancur semua itu sampai sana itu. Jalan itu nggak bisa diakses mobil. Ya. Itu sulit sekali itu. Jadi saya mohon dengan sangat buat Bapak Dastari atau siapapun yang berkewenangan melihat video drone saya ini, tindaki dengan cepat mumpung belum ada warga yang menjadi korban. Dan mitigasi untuk lapangan Sidawarna itu akan seperti apa jalurnya? Ya tentunya saya sih tentunya harus diperbaiki dong. Karena sebelum ada truk-truk parkir di situ itu lapangan Sidawarna itu sangat baik kondisinya, sangat bagus. Ya, sangat baik sekali kondisi lapangan Sidawarna itu. Dan untuk masalah pengecoran, saya dengar ada pengecoran sejumlah 400 meter. Nah, itu sudah hak dari kepala desanya sendiri kalau untuk pengecoran lahan ya kan. Nah, saya ingin gimana caranya hingga dana CSR dari proyek ini tuh sampai ke ujung sampai ke ujung desa Sidawarna gitu loh. Itu yang kita minta. Bukan lain-lain ya, itu yang kita minta. Karena saya yakin setelah proyek ini nggak mungkin ada yang bertanggung jawab akan hal itu. Betapa asrinya ya sebenarnya Sidawarna ini. Kalau nggak ada kemelut permasalahan ini, tolong dong, ini tuh aset kita gitu loh. Persawahan ini aset kita, jalan ini aset kita harus jaga bersama. Dan saya mohon dengan sangat kepada Pak Lurah, Pak Kuwu ya yang terhormat, saya mohon dengan sangat juga kepada Bapak BPD, Bapak Wakil atau siapapun yang berwenang untuk cek lingkungannya gitu loh. Lihat kondisinya bagaimana gitu, lihat kondisi saat ini. Bapak Ibu bisa saksikan sendiri ya, bagaimana sulitnya buat ngakses keluar itu. Bayangkan jika Bapak Ibu yang tinggal di Sidawarna dengan keadaan misalkan lagi sakit, nggak bisa dinaikin, nggak bisa dibawa pakai motor, harus menggunakan mobil. Bayangkan harus seperti apa gitu loh. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya video ini Bapak Ibu semua atau Bapak Kuwu atau siapapun Pimpro dapat melihat ya, hati nuraninya dapat terbuka ya buat permasalahan ini. Saya Kurniawan, terima kasih atas perhatian dengan videonya. Saya ucapkan terima kasih.